Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Eko, selamat sore teman-teman semuanya. Semoga kita selalu sehat ya. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya Amelia Rahman Hidayat dengan Imamin Wasentai. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman buku saya mengenai psikolinguistik menurut Profesor Henry Guntur Pariza. Pada bab pertama ada pendahuluan. Pada pendahuluan mencakup beberapa subbab. Yang pertama ada pengertian psikolinguistik. Psikolinguistik sendiri itu muncul sebagai disiplin interdisipliner yang menggabungkan antara linguistik dengan psikologi. Yang artinya psikolinguistik itu cabang dari ilmu bahasa yang berhubungan antara bahasa dengan proses mental manusia, yang berfokus pada bagaimana bahasa itu diucapkan kepada manusia. Contohnya bagaimana anak-anak itu bisa belajar berbicara seperti itu. Selanjutnya ada tata bahasa transformasi. Menurut Noam Chomsky, mengalami perkembangan dari model yang berfokus pada sintaksis hingga pendekatan yang lebih menekan pada semantik. Tata bahasa transformasi ini berarti itu meliputi perubahan dari struktur awal kalimat menjadi struktur akhir kalimat. Transformasi sendiri itu artinya perubahan. Contohnya pada kalimat ibu membeli Lagi pun. Ini untuk kalimat awalnya atau struktur awalnya. Ibu itu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, tomat sebagai objek, dan pasar sebagai keterangan. Kalimat awal ini atau kalimat pasif aktif ini dapat mengalami perubahan atau bertransformasi ke kalimat tanya, kalimat negatif, dan kalimat pasif. Kalimat tanya itu seperti apakah ibu membeli tomat di pasar. Untuk kalimat negatifnya seperti apa teman-teman? Kira-kira ibu tidak membeli tomat di pasar. Selanjutnya ada kalimat pasif, berarti objek ini berpindah ke depan. Tomat dibeli oleh pasar. Selanjutnya ada kompetensi dan performansi. Konsep utama dalam linguistik di mana kompetensi merujuk pada pengetahuan internal seorang penutur tentang bahasa, sementara performansi itu mengacu pada penggunaan bahasa dalam situasi nyata. Kompetensi itu kemampuan seseorang dalam berbicara atau berbahasa dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan performansi itu penggunaan aktual bahasa dalam situasi atau kenyataan nyata yang bersifat eksternal dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor emosi, faktor situasi dalam berkomunikasi, dan juga gangguan memori. Contohnya seperti kita sedang berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain itu, kita dengan suasana hati yang emosi, jadinya mungkin kita tuh dengan berbicaranya itu kurang jelas seperti itu. Lalu ada juga contohnya ketika kita berbicara pada orang lain tetapi kita lupa apa yang mau kita bicarakan. Selanjutnya ada bab 2, bahasa sebagai sistem kognitif. Yang pertama ada model kognitif dalam bahasa. Bahasa merupakan bagian dari sistem kognitif manusia yang berkembang melalui proses mental yang kompleks, terutama dalam pengelolaan bahasa. Bahasa itu tidak hanya sekedar dalam aturan linguistik saja, tetapi bahasa itu juga melibatkan proses berpikir atau cara berpikir manusia
dan bagaimana bahasa itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, bahasa sebagai sistem komunikasi. Bahasa adalah sistem simbol vokal yang arbitrer, memiliki struktur yang teratur, dan digunakan untuk berkomunikasi dalam kehidupan sosial. Artinya, bahasa itu cara manusia menggunakan simbol dalam berkomunikasi baik secara lisan, tulisan, maupun isyarat. Contohnya ketika kita melambaikan tangan, berarti kita itu mengisyaratkan bahwa kita berbicara sampai jumpa atau tidak mau, seperti itu. Selanjutnya, kreativitas linguistik. Bahasa manusia memiliki sifat kreatif, memungkinkan penuturnya menghasilkan dan memahami kalimat baru yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Bahasa itu sangat variatif dan beragam ya, dan bahasa juga memiliki perkembangan dengan mengikuti perkembangan zaman, teknologi, seperti itu. Contoh dari kreativitas linguistik itu sendiri ada pada kata-kata gaul seperti gabut, mager, lalu ada pada kata-kata indah dalam puisi dan slogan iklan. Selanjutnya ada kaidah linguistik. Meskipun penutur mungkin belum pernah mendengar suatu kalimat sebelumnya, mereka dapat memahaminya karena adanya kaidah linguistik yang telah diperoleh sejak kecil secara tidak sadar. Kaidah linguistik itu sebagai aturan yang mengatur unsur-unsur bahasa itu sendiri dan digunakan secara struktur dan bermakna agar pesan yang disampaikan itu bisa diterima baik oleh penerima dengan jelas. Kaidah linguistik ini mencakup fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Selanjutnya ada kapasitas tidak terbatas dengan cara terbatas. Bahasa manusia memiliki keterbatasan dalam aturan gramatikal, tetapi mampu menghasilkan jumlah kata yang tidak terbatas. Artinya, seperti yang sudah saya contohkan tadi, dalam satu kalimat itu bisa mengalami perubahan menjadi beberapa kalimat. Teori linguistik generatif yang diperkenalkan oleh Noam Chomsky menjelaskan bagaimana manusia dapat memahami dan menciptakan bahasa melalui sistem aturan yang terbatas namun produktif. Selanjutnya, bahasa umum khusus dan bahasa umum. Meskipun terdapat banyak bahasa di dunia, semuanya memiliki kesamaan dalam bentuk kaidah linguistik yang disebut universalia linguistik. Bahasa umum itu artinya bahasa yang kita gunakan sehari-hari dan bahasa umum masyarakat yang dipakai untuk kita berkomunikasi. Contohnya, kita hidup di negara Indonesia, berarti umumnya kita menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa khusus itu bahasa yang digunakan oleh kalangan tertentu atau masyarakat tertentu. Contohnya, kita kan tinggal di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah, berarti kita menggunakan bahasa Jawa Tengah. Lalu ada bahasa dan kebudayaan. Bahasa berkaitan erat dengan perkembangan otak manusia dan evolusi kebudayaan. Faktor biologis dan lingkungan sosial berperan dalam pemerolehan dan perkembangan bahasa, menunjukkan bahwa bahasa merupakan bagian dari interaksi sosial dan budaya manusia. Bahasa itu sendiri sebagai cerminan dari kebudayaan dan berperan sebagai identitas sosial dan ekspresi seni. Maksudnya berarti, contohnya ketika kita kan berada di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu terdapat kesenian wayang. Nah, wayang tersebut berarti termasuk dalam kebudayaan. Umumnya dalam menyampaikan pesannya dalam wayang itu biasanya menggunakan bahasa Jawa. Selanjutnya adalah sistem komunikasi linguistik. Hipotesis Bloor menyatakan bahwa struktur bahasa dapat mempengaruhi cara berpikir manusia. Namun, teori linguistik modern menegaskan bahwa semua bahasa memiliki struktur tata bahasa yang cukup kompleks untuk mengekspresikan ide-ide yang beragam. Sistem komunikasi linguistik itu cara manusia menggunakan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi, menyampaikan informasi, gagasan, ide, pikiran dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang selanjutnya ada tata bahasa deskriptif dan preskriptif. Tata bahasa deskriptif ini menggambarkan bagaimana bahasa digunakan oleh penuturnya tanpa menilai benar atau salah. Sementara tata bahasa preskriptif itu menetapkan aturan baku tentang bagaimana bahasa seharusnya digunakan. Tata bahasa deskriptif ini pendekatan yang menggambarkan bagaimana bahasa digunakan oleh penutur dalam kehidupan sehari-hari tanpa terikat dengan aturan yang baku. Sementara tata bahasa
Selanjutnya bab 3 ada data dan metode telaah linguistik. Yang pertama ada tugas dari linguis. Linguis itu memiliki dua tugas utama, yaitu mengembangkan teori umum bahasa atau metateori linguistik, dan menyusun kaidah khusus untuk pemilihan bahasa tertentu berdasarkan data empiris. Tugas teori umum bahasa dalam linguis itu mempelajari bahasa secara umum, menyusun konsep, prinsip, dan kaidah universal bahasa dalam yang mendasari semua bahasa. Sedangkan kaidah khusus itu ada fonologi sebagai meliputi bunyi bahasa, sintaksis sebagai struktur kalimat, morfologi sebagai struktur kata, lalu ada semantik sebagai ilmu yang mempelajari tentang makna kata, dan pragmatik konsep dalam penggunaan bahasa. Selanjutnya, hipotesis mengenai struktur bahasa. Linguistik secara umum itu sebagai ilmu empiris membangun hipotesis untuk menjelaskan dan meramalkan penggunaan bahasa dalam dunia nyata. Teori linguistik berusaha memahami bagaimana penutur asli menilai struktur kalimat serta membedakan aspek linguistik seperti sintaksis dan semantik dari aspek linguistik itu ada emosi dan nada usaha. Selanjutnya ada kompetensi dan performansi dalam linguistik. Kompetensi linguistik mengacu pada pengetahuan internal seseorang tentang bahasa, termasuk tata bahasa dan aturan linguistik. Sementara itu, performansi linguistik merujuk pada penggunaan aktual bahasa dalam komunikasi sehari-hari yang dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti memori atau gangguan komunikasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada bab 4, ada sintaksis. Yang pertama ada pengertian sintaksis, kajian tentang prinsip dan proses pembentukan kalimat dalam suatu bahasa. Menurut Chomsky, sintaksis itu berperan dalam menurunkan struktur-struktur kalimat dan memetakan struktur dalam menjadi struktur pernyataan. Jadi sintaksis itu cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang struktur-struktur dalam kalimat. Selanjutnya ada kaidah struktur frase. Aturan dasar dalam membentuk bagaimana inti yang sempurna, sederhana, aktif, dan afirmatif. Aturan ini mengizinkan perjalanan perubahan urutan atau pencakupan. Kaidah struktur frase ini menganalisis bagaimana kata-kata itu bisa disusun menjadi frasa, lalu frasa disusun menjadi klausa, lalu klausa juga bisa disusun lagi menjadi kalimat. Selanjutnya ada kaidah transformasi, mengubah struktur dasar menjadi struktur turunan dengan menambahkan, menghapus, atau mengubah urutan unsur dari kalimat. Transformasi ini mencakup perubahan seperti kalimat aktif menjadi kalimat pasif, kalimat afirmatif menjadi kalimat negatif, dan kalimat deklaratif menjadi kalimat imperatif. Selanjutnya ada komponen sintaksis. Sintaksis merupakan pusat tata bahasa karena menentukan makna kalimat dan mencerminkan kreativitas bahasa. Komponen ini menghasilkan struktur dalam yang kemudian diinterpretasikan oleh komponen semantik dan fonologi. Dalam komponen semantik ini terdapat kategori semantik, yaitu ada kata nominal atau kata benda seperti bangku, meja, lalu ada kata kerja atau kata verbal, itu ada makan, tidur. Selanjutnya
Bab 7 adalah performansi fonologi. Performansi fonologi berkaitan dengan bagaimana individu menerapkan pengetahuan tentang sistem bunyi bahasa dalam produksi dan persepsi ujaran. Proses ini melibatkan koordinasi kompleks antara aspek artikulatoris, akustik, dan kognitif. Untuk aspek artikulatoris itu berarti gerakan mulut dan lidah ketika kita berbicara. Ketika kita berbicara itu mulut dan lidah kita bergerak ya, dan juga ketika kita memahami ucapan dari orang lain. Sedangkan aspek akustik itu sifat atau bunyi bahasa yang dihasilkan, output dari bunyi yang kita hasilkan, suara-suara yang kita hasilkan. Dan kognitif itu bagaimana cara kita memproses bahasa tersebut. Yang ke-8 ada performansi tata bahasa. Performansi tata bahasa mencerminkan proses kognitif dalam produksi dan pemahaman ujaran yang mencakup produksi ujaran, komprehensi bahasa lisan, dan ingatan terhadap peristiwa linguistik. Hal ini menunjukkan bagaimana seseorang itu dapat menggunakan bahasa dalam berpikir dan berkomunikasi. Contohnya, saat seseorang berbicara, memahami bahasa lisan, dan mengingat kata atau kalimat yang mereka dengar. Bab 9 ada pemerolehan bahasa anak-anak. Pemerolehan bahasa merupakan proses kognitif yang memungkinkan anak membangun kata bahasa berdasarkan input linguistik dari lingkungan. Anak tidak hanya meniru tetapi juga menganalisis dan menyusun ulang oleh bahasa yang mereka temukan. Perkembangan bahasa anak mencakup aspek fonetik, fonologi, sintaksis, dan semantik, yang semuanya berkembang secara bertahap sesuai dengan pertumbuhan kognitif mereka. Artinya, ketika anak itu bisa berbicara atau mengerti tentang bahasa itu umumnya bermula dari lingkungan, yaitu ada lingkungan masyarakat dan lingkungan sosial. Contohnya ketika ibu itu berbicara kepada anaknya, adek, mam, nah anak itu tuh bisa meniru kata-kata mam. Selanjutnya, anak-anak memiliki strategi bawaan dalam memahami dan menggunakan bahasa, seperti mengutamakan akhiran kata, menghindari struktur kalimat yang membingungkan, serta mencari pola-pola linguistik yang lebih jelas dan bermakna. Pemerolehan bahasa juga terkait erat dengan perkembangan kognitif, di mana anak-anak menyesuaikan sistem linguistik mereka berdasarkan konsep yang berkembang. Anak-anak itu sendiri memiliki cara mereka dalam belajar berbahasa atau berbicara. Contohnya, ketika mereka itu fokus pada akhir kata atau apa yang mereka dengar itu mereka tirukan. Selanjutnya saya merangkum juga terkait dengan artikel, yaitu psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa oleh Iris Krisnawanti. Karena psikologi dalam pembelajaran bahasa dan peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa adalah bahwa pembelajaran bahasa melibatkan 3 aspek utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Aspek kognitif ini berarti pemahaman dan cara otak itu memproses bahasa tersebut. Sedangkan afektif itu melibatkan emosi seperti motivasi dan rasa percaya diri dalam pembelajaran bahasa. Sedangkan psikomotor berhubungan dengan keterampilan fisik seperti berbicara, menulis, begitu. Selanjutnya, psikolinguistik berperan penting dalam memahami bagaimana siswa memperoleh, menggunakan, dan memproses bahasa. Dengan memahami aspek psikologi dalam pembelajaran bahasa, guru dapat mengidentifikasi hambatan belajar serta kecemasan atau kesalahan pengucapan serta meningkatkan efektivitas pembelajaran. Hal ini menjadikan psikolinguistik sebagai bidang bahasa yang esensial dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa. Jadi, pembelajaran bahasa ini dalam linguistik dapat membantu memahami bagaimana siswa itu belajar dan juga menggunakan bahasa secara baik dan benar. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan?
komunikasi linguistik memiliki jenis-jenis? Jika ada, tolong dijelaskan. Terima kasih. Saya dengan akhir 8 mau bertanya, sebutkan ciri-ciri dari tata bahasa transformatif. Selanjutnya, Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofia Rahma dengan akhir 30. Jadi dalam bab 7 performansi fonologi terdapat beberapa aspek, salah satunya akustik. Jelaskan lebih detail apa itu aspek akustik. Terima kasih. baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Nabila. Apa ciri-ciri dari tata bahasa transformasi? Yang sudah saya jelaskan tadi, tata bahasa transformasi sendiri itu berarti perubahan dari kalimat satu ke kalimat yang lain. Ciri-cirinya itu menekan pada proses pembentukan kalimat, menjelaskan bagaimana kalimat konkret itu sebetulnya dari kalimat yang sebenarnya. Selanjutnya, menganggap bahasa sebagai sistem yang kreatif yang menghasilkan kalimat yang terbatas dari aturan yang terbatas. Baik, terima kasih.